selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang bersiaplah di 3 hari ke depan yang akan terjadi di kehidupannya kamu ya untuk zodiak Leo. Ini readingan untuk tanggal 7 sampai 9 teman-teman ya, Februari 2026. Ya buat para Leo, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Leo. Mari kita cek ya di 3 hari ke depan ini apa aja sih yang akan hal-hal yang akan terkait dengan seorang Leo. Sekali lagi. Oh iya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget. Silahkan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta terbaru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke? Langsung aja buat para Leo, di kartu yang pertama ada apa aja di 3 hari ke depan Kak? Aku melihat di 3 hari ke depan ini ya. Ini ada soal kesabaran gitu loh ya. Jadi kamu terlihat seperti akan sabar dan tenang untuk menghadapi sesuatu, sangat kelihatan mengontrol emosi ya, dan juga hal-hal yang terkait dengan realisasi. Padahal kamu berada dalam kondisi energi yang mudah berubah-ubah gitu ya. Soal emosi juga bisa naik turun seperti itu, tapi dipaksa untuk tetap bersabar menghadapi sesuatu. Nanti kita lihat apakah sesuatunya di sini Leo gitu ya. Terus yang kedua, di 3 hari ke depan kamu juga akan terkait dengan yang namanya, ini ada Page of Pentacles ya, tentang uang, ide-ide, sumber-sumber baru untuk menghasilkan uang, kesempatan-kesempatan baru untuk menghasilkan uang ya, hal-hal yang bikin kamu jadi penasaran tentang uang, ambisi tentang uang. Intinya aku melihat di 3 hari ke depan ini ya, adanya kesempatan tentang uang-uang yang akan masuk gitu. Cuma dari mananya nanti kita lihat di klarifikasinya. Terus yang ketiga di sini di 3 hari ke depan ini kamu juga akan terkait dengan yang namanya uang lagi ya. Cuma ini beda duitnya ya. Ini uang yang terkait dengan keluarga, legacy juga ada, family, keamanan, keuangan dalam keluarga ya, kemakmuran di sini. Jadi udah berbicara skala atau pelingkup keuangannya itu bukan yang keuangan pribadi gitu, tapi keuangan yang terkait dengan lingkup keluargamu atau lingkup keluarga besarmu. Tidak hanya keluarga kecil, bisa juga keluarga besar ya. Terus yang keempat, di 3 hari ke depan kamu juga akan terkait dengan sesuatu yang realistis tentang uang ya. Kondisi keuangan yang cenderung stabil di 3 hari ke depan ada ya. Stabil ya, aku nggak bilang banyak, tapi keuanganmu cenderung stabil gitu. Apa yang seharusnya masuk sekian ya masuk sekian gitu. Tapi memang setidaknya di sini ada beberapa hal yang bisa kamu provide gitu ya, berkat keuangan yang stabil tersebut gitu. Oke. Baiklah ya, tentunya kita akan klarifikasi kartunya kamu di sini, tapi sebelum klarifikasi kayak biasa, aku mau sebutkan dulu untuk angka keberuntungan yang kamu di 3 hari ke depan ya. Ada di angka 5, 2, 10 dan 5. Oh, 3 angka ya, ada 2, 10 dan 5 itu. Oke. Coba langsung aja ya kita klarifikasi buat Leo. 5 of Cups, 10 of Swords, 4 of Swords, Page of Swords. Oke. Yang pertama ada kartu Temperance diklarifikasi oleh 5 of Cups. Di 3 hari ke depan aku katakan tadi, kamu terpaksa harus bersabar dan harus bersikap tenang dan harus mengontrol emosimu meskipun ada sesuatu yang bikin kamu jadi sedih di 3 hari ke depan ini. Biasanya sedihnya tentang apa Kak? Tentang apa aja sih bisa sedihnya? Aku melihat kamu tuh kayak lagi kecewa sama sesuatu ataupun sama seseorang. Ada penyesalan di sini yang bikin kekecewaan tersebut semakin dalam gitu ya. Tapi kamu tetap harus bersabar gitu, bahwa ya inilah yang diperlukan gitu. Mungkin sesuatu sudah menjadi pilihannya kamu, meskipun ada penyesalan ya, tapi nggak bisa terlalu disesali karena
Bisa jadi itu pilihannya kamu, dan kamu hanya bisa bersabar di dalam pilihan tersebut. Nggak bisa marah, nggak bisa yang kayak apa ya, meluapkan emosimu gitu, karena mau gimana lagi, ini kan pilihanku, toh tanggung resikonya, toh kira-kira kayak gitu. Ada hal-hal yang dimana kamu dituntut harus sabar, harus tenang, karena kamu menghadapi pilihan kamu sendiri. Mau kecewa silakan kecewa, mau sedih silakan sedih, mau menyesal silakan menyesal, tapi itulah pilihanmu, itulah hasilnya. Nah, kira-kira gitu ya. Terus yang kedua, di 3 hari ke depan kamu juga akan terkait dengan tadi ada Page of Pentacles yang diklarifikasi oleh Nine of Swords. Oke. Kukira tuh uang masuk ya. Betul sih, tentang uang masuk Page of Pentacles biasanya kesempatan akan uang gitu ya. Kesempatan akan uang-uang yang bisa masuk. Nah, aku melihat ternyata soal uang, kamu ini malahan tentang uang yang akan masuk ini malah menjadi beban pikiran buat kamu ya. Contoh, kamu tahu kamu punya gaji itu ya, sekian-sekian gitu. Akan uang yang akan masuk nih, akan gaji yang akan masuk gitu. Nah, tapi belum gaji ini masuk udah jadi beban pikiran bagi kamu. Kenapa? Karena ketika gajinya masuk nanti dipotong ini, nanti bayar ini, bayar itu segala macam, tas. Nah, tinggal sekian nih sisanya gitu. Jadi menjadi beban pikiran tersendiri bagi kamu. Kamu tahu ada uang yang akan masuk, tapi kamu juga udah tahu berapa yang bersihnya akan kamu terima gitu. Karena banyak banget gitu potongannya, bayar ini kak, bayar itu kak. Ujung-ujungnya gajinya lewat doang gitu di ini rekening ya, nggak istilahnya di sini nggak kepake untuk hal-hal yang aku suka, aku senangi ya. Bagus sih sifatnya untuk kebutuhan dulu lah ya, nanti yang sifatnya kesenangan gitu ya. Karena di sini aku melihat kebutuhan kamu banyak, makanya tuh kayak ada pusing-pusingnya gitu ya. Oke. Terus yang ketiga, di 3 hari ke depan di sini kamu juga akan terkait dengan Ten of Pentacles yang diklarifikasi oleh Four of Swords. Kamu di 3 hari ke depan ini akan terkait dengan uang dan keluarga ya. Ada apa soal uang dan keluarga? Terkadang soal uang dan keluarga di sini cukup bikin kamu jadi ngerasa kayak sudahlah gitu ya. Ingin mundur aja rasanya. Kamu ingin ada pemulihan dalam kondisi keuangan di dalam keluarga terutama ya. Kayak ada hal-hal yang aku ingin berhenti rasanya kak membiayai gitu ya, karena berat banget, besar banget yang harus aku keluarkan untuk keluargaku gitu. Apalagi kalau Leo ini seorang tulang punggung keluarga, atau mungkin kamu seorang sandwich generation, pasti berat banget rasanya untuk membiayai gak hanya diri sendiri yang dibiayai, tapi juga orang tua, keluarga, atau juga kamu membiayai ke atas dan ke bawah biasanya ya di sini. Itu berat banget gitu, dan terkadang kamu juga yang kayak dan aku tuh pengen berhenti aja gitu. Gak sanggup aku bayarin ini itunya kak gitu. Ada hal-hal yang setelah kamu renungkan berat banget gitu, banyak banget yang harus aku bayar ya, gak sanggup, pengen nyerah rasanya gitu. Terus tetap semangat ya. Terus yang keempat ada King of Pentacles diklarifikasi oleh Page of Swords. Di 3 hari ke depan kamu juga akan terkait dengan hal-hal yang ini terkait dengan keuangan ya gitu. Jadi kan soal duit, ada loh orang-orang yang ngegosipin tentang kondisi keuangan kamu ya. Kamu dibilang banyak duit, kamu dibilang sangat stabil, sangat steady soal keuangan, sangat provide, kelihatan punya banyak duit lah gitu. Ini kan king ya, king tuh kan raja ya teman-teman ya. Kamu tuh bagikan raja yang punya banyak duit, mau beli ini beli itu enak. Nah kamu tuh digosipinnya banyak duit. Nah padahal orang-orang nggak tahu uang kamu yang banyak itu buat apa gunanya. Untuk keluarga kamu, bayar ini, bayar itu, segala macem, untuk kehidupan kamu, untuk bantu orang lain. Jadi uang banyak itu bukan berarti yang bisa banyak disimpan juga bagi seorang Leo, tapi banyak yang dikeluarin gitu ya. Tapi kamu tetap diomongin sebagai seseorang yang banyak duitnya. Nah gitu. Mungkin karena Leo nggak doyan ngutang kali ya, betul nggak? Leo doyan ngutang nggak? Sehingga dipandang dia mah ada duit, jarang dia ngutang-ngutang gitu. Tapi ngutangnya cara lain gitu ya. Jangan pinjol ya teman-teman ya, gengsi ngutang sama orang kak, pinjol aja nggak masalah gitu. Karena sebenarnya bunganya besar banget kali ya, daripada pinjol mending pinjam sama orang sih sebenarnya, dipercaya ya. Biasanya nggak terlalu nggak terlalu berbunga gitu. Apalagi biasanya kalau minjem orang terdekat tuh jarang banget dikasih bunga ya udah balikin senominalnya aja gitu. Makanya kamu tuh
disangka, diomongin. Kalau Leo mah banyak duitnya, santuy gitu ya, traktir dong gitu. Nggak tahu dia pengeluaran Leo itu segunung ya. Oke, dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak bisa terkoneksi dengan Leo untuk ini semua di 3 hari ke depan. Ada apa aja? Sagittarius, Virgo, gitu aja sih. Taurus, Virgo, Capricorn juga bisa. Oke, angka keberuntungannya aku ulangi sekali lagi ada di 2, 10, dan 5. Baik, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Leo.